Langit menggelap pelan, awan kelabu menggantung di atas gedung-gedung kampus. Udara berubah lembab dan dingin. Gerimis mulai jatuh ke Kak Alia menuruni tangga perpustakaan dengan buku puisi yang masih ia peluk erat. Alia, 21 tahun, mahasiswi jurusan sastra. Wajahnya teduh, matanya menyimpan ketenangan. Ia suka menyendiri, tapi bukan karena kesepian. Ia hanya nyaman dengan dunia kecilnya. Di halte, ia duduk seorang diri. Gerimis berubah menjadi hujan deras. Suasana jadi sepi. Mahasiswa lain sudah berlarian pulang. Alia diam, menikmati hujan seper. Ia menikmati puisi. Tak lama kemudian, seorang pemuda datang tergesa-gesa, jaketnya basah sebagian. Ia meneduh di halte yang sama. Rambutnya agak acak-acakan, tapi senyumnya tenang. Raihan, 23 tahun, mahasiswa arsitektur. Sifatnya santai tapi penuh perhatian. Ia duduk dua bangku dari Alia, membuka sketsa kecil dari tasnya, lalu melirik ke arah buku yang dibaca Alia. Raihan. Puisi? Alia. Terkejut sedikit. Iya, Raihan. Kalau hujan dan puisi bertemu, arnya sedang patah atau sedang jatuh cinta, Alia. Tersenyum pis. Mungkin sedang menunggu, entah cinta atau luka. Raihan tertawa kecil. Percakapan mereka ringan, tapi mengalir. Hujan terus turun, menutupi jeda di antara kata-kata. Hari itu, mereka tak bertukar nama. Tapi pertemuan itu menancap di ingatan keduanya. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu lagi, masih di halte, masih saat hujan turun. Entah kebetulan atau takdir, kali ini Raihan duduk lebih dekat. Raihan. Kita seperti tokoh-tokoh di film romance, ketemu pas hujan di tempat yang sama. Alia. Bedanya, film punya naskah. Kita nggak tahu kemana arahnya. Dari hari ke hari, percakapan mereka semakin dalam. Mereka mulai saling bercerita tentang keluarga, cita-cita, luka kecil di masa lalu. Raihan mengajak Alia ke galeri seni, tempat dia memajang karya tugas akhirnya. Alia membacakan puisi yang ia tulis sendiri, pelan-pelan, hanya untuk Raihan. Mereka mulai saling menunggu di halte itu, meski kadang tak ada hujan. Dan jika hujan datang, mereka tahu. Mereka makin dekat. Suatu sore yang dingin, mereka duduk di bangku taman kampus. Pepohonan basah oleh sisa hujan. Suasana sepi, hanya suara burung dan daun-daun yang bergesekan. Raihan menatap Alia cukup lama. Raihan. Alia, boleh aku jujur? Alia. Menoleh, tenang. Silakan. Raihan. Pertemuan kita sederhana, tapi aku nggak bisa lagi pura-pura biasa. Alia. Terdiam sebentar. Aku juga. Raihan tersenyum. Ia meraih tangan Alia perlahan, menggenggamnya hangat. Mereka punya kebiasaan baru sekarang. Setiap pagi, Raihan akan mengirim foto langit dari atap kosnya dengan catatan kecil seper. Kalau awannya pis, artinya aku pengen lihat kamu hari ini. Dan Alia akan membalas dengan kupan puisi, kadang karangannya sendiri. Kau hadir dalam pikiranku, bahkan saat langit tak mengizinkan hujan turun. Waktu mereka banyak dihabiskan di sudut-sudut kampus yang sepi. Perpustakaan, kafe kecil di belakang gedung seni, dan tentu saja, halte tempat mereka pertama bertemu. Di sana, mereka selalu menyempatkan duduk, bahkan saat cuaca cerah. Seolah menunggu hujan yang bisa datang kapan saja. Seperperasaan yang tak pernah hilang. Suatu malam, setelah menonton pertunjukan teater, kampus, mereka duduk di tangga luar gedung. Lampu-lampu jalan menyala redup dan angin malam berhembus lembut. Raihan. Kalau suatu hari nan kita harus berpisah, kamu akan tetap menulis tentang aku? Alia. Tersenyum pis. Kamu akan jadi tokoh yang sulit kutamatkan. Raihan memandang Alia lama, lalu mengeluarkan sebuah gantungan kunci kecil dari sakunya, berbentuk awan dengan tetesan air yang menggantung. Raihan. Ini bukan cincin, bukan kalung, cuma gantungan kunci. Tapi aku pengen kamu simpan. Anggap aja sebagai janji kecil. Alia. Janji apa? Raihan. Bahwa kita akan selalu kembali ke tempat pertama kita saling menemukan. Alia menerima gantungan itu. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena dingin, tapi karena perasaan yang terlalu besar untuk disimpan sendiri. Suatu akhir pekan, Raihan mengajak Alia ke pameran arsitektur tempat karyanya dipamerkan.
ia memperkenalkan Alia pada beberapa teman dan dosen, lalu, secara spontan, mengajaknya mampir ke rumahnya. Alia sempat ragu. Alia. Ray, ini cepat banget, Rayhan. Tapi aku pengen kamu tahu bagian lain dari hidupku. Aku pengen semuanya nyata. Alia pun ikut. Rumah Rayhan besar dan modern. Ibunya menyambut hangat, sopan dan tenang. Tapi ayah Rayhan hanya menyapa singkat, tanpa banyak bicara. Sorot matanya tajam, seolah sedang menilai. Setelah mereka pulang, Rayhan diam sepanjang perjalanan. Alia. Ayah kamu nggak suka aku ya? Rayhan. Dia memang sulit, tapi aku nggak peduli. Yang Peng, kamu di sini. Alia tak menanggapi. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa sesuatu mengganjal di hanya sebuah bayangan pis dari kemungkinan yang tak diinginkan. Malam itu, hujan turun. Bukan gerimis seperti biasa, tapi deras dan bergemuruh. Alia menulis di buku puisinya. Kita bisa saling genggam hari ini. Tapi esok belum tentu ada tempat yang cukup luas untuk menampung cinta yang harus terus bersembunyi. Namun sebelum ia menutup buku itu, ponselnya berbunyi. Rayhan, via chat. Aku ada di halte sekarang. Hujannya deras banget. Tapi rasanya kosong kalau enggak bareng kamu. Alia tersenyum, mengambil payungnya, dan berlari keluar. Hujan menampar wajahnya, tapi ia tak peduli. Di sana, di halte tempat semuanya bermula, Rayhan menunggu basah kuyup, tapi dengan senyum yang membuat semua keraguan Alia luluh. 2 hari setelah malam di halte itu, Rayhan mengajak Alia bertemu di taman kampus. Wajah Rayhan berbeda, lebih murung, lebih diam dari biasanya. Rayhan. Ayah manggil aku pulang kemarin malam. Kita bicara cukup lama. Alia. Menunduk, pelan. Tentang aku? Rayhan mengangguk, menghela napas dalam-dalam. Rayhan. Dia, nggak setuju. Alia. Suara pelan. Karena aku cuma anak dosen sastra dan bukan siapa-siapa. Rayhan. Buru-buru. Bukan gitu, Alia, dia bilang. Hubungan kita bisa ganggu fokusku. Katanya kamu dunia yang terlalu lembut, dan aku hidup di dunia yang keras. Alia. Menahan senyum ger. Lembut itu salah? Rayhan. Bukan kamu yang salah. Hanya, ayah nggak percaya aku bisa bahagiain kamu kalau aku jalanin hidupku dengan pilihanku sendiri. Alia diam cukup lama. Hanya terasa dingin. Lebih dingin dari hujan manapun yang pernah mereka lalui bersama. Beberapa hari berikutnya, Rayhan jadi lebih sering membatalkan janji. Kadang dengan alasan tugas, kadang hanya membalas pesan Alia dengan singkat. Maaf ya, mungkin besok. Alia mencoba menger, tapi hanya tahu. Ada jarak yang mulai tumbuh, bukan karena hujan, tapi karena keraguan. Suatu sore, Alia datang ke ruang pamer galeri arsitektur tempat Rayhan biasa menggambar. Tapi Rayhan tidak di sana. Yang ada hanya sketsa yang terenggal di meja. Alia mengenali gambar itu. Sebuah taman yang sama seper yang pernah Rayhan tunjukkan padanya dulu. Tapi kini, di bangku taman itu, hanya ada satu sosok yang duduk. Sendiri. Dikelilingi hujan yang lebih gelap dari biasanya. Malam itu, Alia menelepon Rayhan. Butuh waktu beberapa dering hingga diangkat. Alia. Aku nggak nuntut banyak, Ray. Tapi kamu harus bilang yang sebenarnya. Rayhan. Suara pelan. Aku capek, Alia. Alia. Capek? Karena aku. Rayhan. Bukan. Bukan karena kamu. Tapi semuanya jadi rumit. Tiap kali aku ngelawan ayah, semuanya tambah kacau. Dia ancam potong biaya kuliahku. Dan aku nggak tahu harus apa. Alia. Jadi kamu milih diam? Menjauh? Tanpa bilang apapun? Rayhan. Aku cuma butuh waktu. Aku pikir, kalau aku diam, semuanya akan tenang. Alia terdiam. Tangannya menggenggam ponsel kuat-kuat, tapi suaranya tetap tenang. Alia. Aku bukan badai, Ray. Aku cuma hujan kecil yang pernah bikin kamu tenang. Lalu sambungan terputus. Esoknya, hujan turun deras. Lebih deras dari biasanya. Alia duduk di halte sendirian. Tak ada Rayhan, tak ada pesan. Ia membuka buku puisinya, menuliskan satu kalimat. Yang lebih menyakitkan dari kehilangan adalah disisihkan perlahan, tanpa penjelasan. Dari jauh, ia melihat siluet seorang pemuda berdiri di seberang jalan. Payung hitam di tangan, tapi ia tak melangkah mendekat.
Raihan hanya memandang Alia, lalu berbalik arah dan pergi. Alia menunggu selama 3 hari. Tak ada pesan, tak ada kabar. Raihan menghilang. Dia mencoba bertanya pada teman-teman Raihan di kampus, tapi jawabannya selalu sama. Ray lagi sibuk proyek akhir. Dia jarang nongol. Tapi Alia tahu, ini bukan soal proyek, ini soal dan mungkin keberanian. Malam keempat, Alia menuliskan pesan yang tak pernah dia kirim. Aku nggak minta kamu melawan dunia, Ray. Aku cuma minta kamu berdiri di sampingku, tanpa ragu. Suatu sore, ketika langit kembali mendung, Alia berjalan sendirian di koridor kampus, tangannya menggenggam gantungan kunci awan pemberian Raihan. Dan dikungan menuju studio arsitektur, dia melihatnya, Raihan. Bersama seorang wanita, Alia mengenalnya, sepupu Raihan, yang katanya sering diajak keluarga ke acara formal. Mereka berbicara, dekat, tertawa. Dan Raihan tampak tenang. Alia hanya diam, tak mendekat. Ia tahu, mungkin hanya ia yang merasa masih berdiri di tengah hujan. Sementara, Raihan sudah mencari tempat berteduh yang baru. Malamnya, Alia duduk di depan laptop. Ia membuka folder puisinya, yang sebagian besar kini bertema kehilangan. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Raihan, Alia menatap nama itu lama. Jemarinya gemetar, tapi akhirnya, ia angkat. Raihan. Alia, kamu baik-baik aja? Raihan. Enggak. Henning. Raihan. Aku lihat kamu tadi di kampus, tapi aku nggak tahu harus nyapa kamu gimana. Alia, kesal tertahan. Harusnya bukan soal tahu atau nggak tahu, Ray. Tapi soal mau atau nggak. Raihan. Semua ini susah buat aku, Alia. Ayah terus desak aku buat jauhi kamu. Dia udah mulai bicara soal tunangan keluarga. Alia. Terdiam. Sejenak, lalu lembut. Lalu kamu bicara apa ke ayah kamu? Raihan. Pelan. Aku diam. Alia menutup matanya. Jawaban itu seperangin yang memadamkan lilin terakhir dalam hanya. Alia. Kalau kamu diam, artinya kamu setuju. Dan kalau kamu setuju, artinya kamu menyerah. Raihan. Aku sayang kamu, Alia. Tapi aku takut kehilangan semuanya kalau terus lawan mereka. Alia. Dan kamu nggak takut kehilangan aku? Sunyi. Alia tahu jawabannya dari diam itu. Beberapa hari kemudian, hujan turun lagi. Kali ini tanpa tapi lebih sunyi. Seolah langit pun ikut merasa lelah, Alia kembali ke halte itu, duduk lama. Ia menggenggam gantungan kunci awan itu, lalu meletakkannya di bangku, tempat Raihan pernah bersumpah takkan pergi. Dia berdiri, menatap langit. Kadang cinta nggak berakhir karena hilang, tapi karena dipilih untuk pesendak diperjuangkan. Dia melangkah pergi, meninggalkan kenangan itu. Di bawah hujan. Beberapa malam setelahnya, Alia menulis sebuah surat. Bukan untuk diberikan, hanya sebagai cara untuk mengeluarkan semua yang menyesakan. Raihan, kamu bilang kamu sayang aku, tapi kamu diam saat mereka meminta kita berakhir. Aku bukan marah, karena kamu takut. Aku sedih karena kamu memilih diam saat aku masih berteriak dalam diamku sendiri. Surat itu ia lipat, diselipkan ke dalam buku puisi Raihan yang dulu ia pinjam. Masih utuh, tak pernah dikembalikan. Suatu hari, Alia mendengar bahwa Raihan akan hadir di acara pameran tugas akhir mahasiswa arsitektur. Ia memberanikan diri datang. Bukan untuk menuntut apapun, hanya ingin bicara untuk terakhir kalinya, mungkin. Di tengah ruangan yang dipenuhi karya dan tepuk tangan, Alia melihatnya. Raihan berdiri di depan maket bangunan bertema Rumah Masa Depan, Rumah Impian, yang pernah ia gambarkan dulu bersama Alia. Dan saat pandangan mereka bertemu, ada jeda yang panjang, tak ada senyum, tak ada lambaian. Alia melangkah pelan. Raihan juga, Alia. Kamu masih ingat rumah ini? Raihan, suara pelan. Aku ingat, detailnya, Alia. Termasuk jendela kecil di sisi barat, tempat kamu bilang kita bisa lihat hujan turun sambil baca buku. Raihan, mengangguk. Itu idemu, Alia, pelan. Tapi kamu bangun rumah ini sendirian, Ray. Tanpa aku. Raihan, suara menurun. Alia, aku datang bukan untuk marah. Aku cuma ingin tahu, kamu pernah benar-benar niat memperjuangkan kita? Raihan tak menjawab. Hanya menunduk, menghindari tatapan. Alia, tarik napas. Kalau iya, mungkin kamu sudah bicara pada ayahmu, atau sekadar bertahan lebih lama. Alia tersenyum kecil, lebih sedih dari tangis. Alia,
Aku sadar. Mungkin aku bukan yang kamu perjuangkan, tapi sedaknya, aku sudah pernah jadi seseorang yang kamu cintai, walau sebentar, dan ia melangkah pergi, meninggalkan Raihan di tengah kerumunan. Malam itu, hujan turun lagi, seperti biasa, tapi kali ini, tak ada tempat yang ingin Alia tuju. Ia berjalan menyusuri lorong kampus, lalu berbelok ke taman. Tempat Raihan pernah menggambar tangannya di atas sketsa. Ia duduk di bangku, sendiri. Di pangkuannya, buku puisi Raihan. Di dalamnya, surat yang tak pernah dikirim. Hujan turun, membasahi kertas. Tapi Alia tak peduli. Jika harus kulalui semua ini sendirian, maka biarlah hujan jadi satu-satunya yang mengepercon caraku mencintaimu sampai akhir. Alia menatap langit yang kelabu. Ia sadar, ini bukan lagi soal menunggu, tapi soal melepaskan dengan cara yang paling lembut, meski Ha masih menolak. Keesokan harinya, Alia mendapat email pemberitahuan dari universitas. Ia diterima dalam program pertukaran pelajar ke Kyoto, Jepang, selama 1 semester. Sebuah kesempatan yang dulu hanya jadi mimpi, karena ia selalu ragu meninggalkan Raihan. Kini, kesempatan itu datang ke Cinta sudah mulai pergi lebih dulu. Alia menatap layar laptopnya lama. Hanya penuh tanya, kalau aku pergi, akankah dia menahan? Atau membiarkanku pergi 1% ia membiarkan semua rasa ini larut bersama hujan? 1 minggu sebelum keberangkatan, Alia memutuskan untuk menemui Raihan. Bukan untuk meminta kembali, bukan juga untuk mengungkit, hanya untuk mengucapkan selamat tinggal yang tak pernah sempat mereka bicarakan. Mereka bertemu di tempat itu lagi, halte pertama. Tapi kini, tanpa payung, tanpa tawa. Hanya 2 orang yang saling menyimpan luka, berteduh dalam kata-kata yang tertahan. Raihan, kamu akan pergi? Alia, tenang. Iya, mungkin. Ini satu-satunya cara aku bisa benar-benar berhen nunggu kamu. Raihan menatap Alia dengan mata yang basah, tapi tak ada air mata. Hanya penyesalan yang menggantung di udara. Raihan, aku pikir aku masih punya waktu. Alia, waktu nggak pernah berhen, Ray. Kita yang terlalu lama diam. Hening, Alia, aku nggak nyalahin kamu. Aku cuma lelah jadi satu-satunya yang tetap percaya kita bisa. Raihan, pelan. Aku takut kehilangan semuanya, Alia. Alia, senyum pis. Tapi kamu lupa. Kamu sudah kehilangan yang paling sayang sama kamu. Beberapa hari kemudian, Alia berdiri di bandara. Dalam tasnya tak banyak yang ia bawa. Tapi dalam dadanya, ada satu hal yang lebih berat dari koper. Kenangan. Ia memandangi hujan dari balik kaca terminal. Hujan yang turun seperdulu. Tapi kali ini, tanpa Raihan di sampingnya. Ia menggenggam sebuah benda kecil, gantungan kunci awan, yang sempat ia ambil kembali dari bangku halte malam itu. Ia bisikan lirih. Aku nggak pernah benci kamu, Ray. Aku cuma kecewa kamu nggak cukup yakin untuk tetap tinggal. Dan saat pengumuman keberangkatan dipanggil, Alia melangkah. Bukan dengan senyum, tapi dengan Ha yang mulai belajar menerima. Di sisi lain kota, Raihan berdiri di halte itu, menatap bangku kosong yang dulu mereka duduki bersama. Tangannya menggenggam sebuah sketsa, rumah kecil dengan jendela di sisi barat. Tapi kini, gambar itu retak, basah oleh hujan. Musim gugur datang lebih cepat di Kyoto. Daun-daun merah jatuh pelan, seolah tahu bahwa segalanya sedang berubah. Alia berjalan di jalan setapak, mengenakan mantel panjang dan syal abu-abu. Tangannya menggenggam buku catatan kecil, berisi puisi-puisi, baru yang ditulis dalam bahasa asing, namun dengan rasa yang sama. Kehilangan, setiap malam, ia menulis. Bukan untuk Raihan, bukan juga untuk dibaca siapapun. Ia menulis untuk dirinya sendiri, sebagai cara menyembuhkan luka yang dulu begitu dalam. Mungkin, melupakan bukan soal melawan ingatan, tapi menerima bahwa beberapa cerita memang tak punya. Akhir bahagia, Raihan duduk sendiri di studio lamanya. Di dinding, masih tergantung sketsa rumah masa depan, kini berdebu tak pernah lagi disentuh. Di mejanya, ada surat. Surat dari Alia yang baru ia temukan tersembunyi dalam buku puisinya. Surat yang tak pernah dikirim, tapi penuh dengan kata-kata yang seharusnya ia dengar lebih awal. Raihan membaca pelan, lalu menutup mata. Raihan, narasi. Dia mencintaiku. Dalam diam, dan aku kehilangan dia karena aku juga memilih diam. Ia tersenyum ger. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya ia sadar.
Keberanian bukan soal melawan orang lain, tapi melawan rasa takut dalam diri sendiri. Setahun berlalu, Alia kembali ke Indonesia. Bukan untuk Raihan, bukan untuk mengenang, tapi karena waktunya memang sudah selesai di negeri orang. Dan saat hujan pertama turun di bulan itu, Alia berdiri di dekat halte yang sama. Tempat semua kisah dimulai, bangkunya masih ada, tapi kini sudah sedikit berkarat. Ia duduk sebentar, tak ada yang ia tunggu. Ia hanya ingin memastikan bahwa ia benar-benar baik-baik saja, bahkan tanpanya. Lalu, ia tersenyum kecil, satu senyum yang tak lagi menyimpan luka, hanya rasa syukur. Aku pernah mencintai seseorang dengan sangat dalam, dan aku pernah kehilangan dia dengan sangat diam. Tapi persenda apa-apa. Karena sekarang aku tahu, beberapa orang memang hadir bukan untuk selamanya, tapi untuk menggayadi kita tentang arpersen kehilangan dan kekuatan. Raihan, di sisi lain kota, berjalan sendirian di bawah hujan tanpa payung. Ia melewati halte itu, dan untuk sesaat, ia merasa seolah seseorang baru saja duduk di sana. Tapi tak ada siapa-siapa, hanya hujan dan kenangan. Ia berhenti sejenak, menatap langit. Raihan, narasi. Kalau waktu bisa diulang, aku ingin memelukmu lebih erat. Bukan saat kamu datang, tapi saat kamu mulai ingin pergi. Tamat kenangan di bawah hujan.